Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas Presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah Presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas Presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah Presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas Presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah Presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut memiliki basis elektoral signifikan pada kontestasi mendatang. Isu ijazah kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional setelah beberapa tokoh publik dinilai konsisten menghidupkan kembali polemik tersebut. Ali menilai pengaktifan isu secara berulang bukan semata kebetulan, melainkan bagian dari strategi kompetitif menjelang Pilpres. Ia menambahkan bahwa muncul indikasi upaya terstruktur untuk membentuk opini publik terkait narasi tertentu mengenai kredibilitas Presiden. Tokoh seperti Roy Suryo turut menjadi sorotan karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu tersebut. Peran kuasa hukumnya, Denny Indrayana, makin mempertegas kedekatan isu ini dengan figur-figur berlatar Partai Demokrat. Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa kecenderungan ini semakin sulit dipisahkan dari dinamika internal Demokrat. Agung menilai publik melihat konsistensi keterlibatan sejumlah tokoh Demokrat dalam mengawal isu ijazah secara intensif. Ia menyampaikan bahwa persaingan elektabilitas Gibran dan AHY kini tampak menyerupai beauty contest politik menjelang bursa cawapres. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi arena penilaian publik terhadap kapasitas dan posisi politik kedua figur tersebut. Kontestasi menuju penentuan cawapres diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya kalkulasi koalisi dan konsolidasi politik nasional.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan isu ijazah Presiden Jokowi disinyalir sengaja diorkestrasi menuju perebutan posisi cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kritik dari anggota DPR, Beni Kabur Harman, yang kembali menyinggung keaslian ijazah Presiden. Ali menyatakan sindiran Beni dapat dibaca sebagai manuver politik untuk membangun tekanan terhadap Presiden Jokowi pada momentum strategis nasional. Menurut Ali, dinamika ini mengerucut pada persaingan antara Gibran Rakabuming dan sejumlah figur potensial yang